kita manusia ini sejak dilahirkan dari perut ibu kita sampai nanti berakhir kembali kepada Tuhan yang Maha Pencipta, ada amanah yang paling melekat sebelum agama, sebelum harta kekayaan, sebelum jabatan, sebelum ilmu pengetahuan, sebelum keluarga. Amanah yang paling melekat adalah insaniyah. Mari kita berupaya menata kehidupan yang harmonis. Percuma masjid besar, sorban besar, gamisnya panjang, cingkrang malah. Kalau tidak mengupayakan keharmonisan. Percuma salibnya besar, dibikin dari emas, gerejanya mewah, kalau tidak memperjuangkan kemanusiaan. Percuma patung Budanya dibikin dari apa? Dari emas, kalau tidak memperjuangkan insaniyah. Percuma jabatan tinggi, harta banyak, kekayaan melimpah, titel berderet, ilmu pengetahuan, kalau semuanya tidak untuk insaniyah. Jadi pagi hari ini kita betul-betul sedang mencoba memperkuat kembali, mengingatkan kembali hubungan satu sama lain sebagai insan. Alhamdulillah. Padahal di tempat lain orang lagi sibuk siapa calon presiden tahun 24 nih Pak. Di sini bicara insaniyah. Nah, sedikit tentang Islam, izinkan. Islam dari kata salam, salam, damai, peace. Asal mula kata Islam dari kata salam. Maka dalam hadis dikatakan, Nabi bersabda, al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanih. Orang muslim itu orang yang kanan kirinya, sekitarnya merasa aman dengan orang itu. Saya hidup di Surabaya misalkan, masyarakat Surabaya merasa nyaman dengan keberadaan saya, itu baru saya muslim. Tapi kalau saya hidup di Surabaya mengakibatkan, meresahkan, mengakibatkan masyarakat Surabaya resah, khawatir, deg-degan ada saya ini, nggak tidur nyenyak, selalu khawatir, berarti saya bukan muslim. Muslim harus mewujudkan perdamaian, kenyamanan, ketenangan bagi masyarakat sekitarnya. Bukan sebaliknya, mengerikan, menakutkan. Itulah sebenarnya nilai yang dibawa oleh Islam. Ringkas cerita, ya kalau nggak ringkas saya 4 tahun dari ceritanya ini. Nabi Muhammad setelah 13 tahun di Mekah, kemudian diusir oleh orang Mekah, pindah ke kota Yathrib, 480 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yathrib karena yang mendirikan kota tersebut seseorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh yang namanya Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural. Ada yang beragama Islam pendatang, ada yang beragama Islam pribumi, putra asli situ, 2 suku. Ada non muslim Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bani Qainuqa perajin emas, bisnisnya itu atau kerjaannya. Bani Quraidah petani, nanam korma. Bani Nadir pekerja, pelarian dari Gurun Sinai. Jadi Bani Israel menyeberang Red Sea dipimpin oleh Musa, Yusha, Harun. Sementara beberapa tahun di Gurun Sinai sampai Musa wafat, Harun wafat, Bani Israel bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku yang ke kota Yathrib, yang nanti turunannya jumpa dengan Nabi Muhammad, keturunannya itu. Ya, makanya Yahudi itu sebenarnya tidak punya negara kecuali setelah diberi hadiah oleh Inggris, yaitu Palestina.
Seandainya nggak diantar Inggris nggak akan punya tanah air Yahudi itu. Hidup di mana-mana. Nah, masih ada sedikit pagan. Nabi melihat kenyataan di kota Yathrib penduduknya plural, maka segera memutuskan, kalau saya buat bahasa Arabnya begini, biar mendengar bahasa Arab lah, nggak apa-apa. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Yathrib, yang beragama Islam dari Yathrib, wal muslimuna min Quraisy, yang beragama Islam pendatang dari Quraisy, wal Yahud, dan orang Yahudi, asalkan tabi'ahum lahiqa bihim jahada ma'hum, asalkan satu cita-cita, satu perjuangan. Jahada itu artinya satu cita-cita, satu kemauan, satu perjuangan. Innahum ummatun wahidah, sebenarnya semuanya satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas sosial yang dibangun di atas kesamaan visi misi. Tidak di atas agama, di atas konstitusi agama, bukan negara Islam. Nabi nggak pernah mengatakan negara Islam. Di Quran pun tidak ada istilah negara Islam, terminologi negara Islam. Jangankan negara, Pak. Di Quran itu terminologi umat Islam nggak ada di Quran. Yang ada di tempat khutbah itu ada. Kalau khutbah penceramah ada itu umat Islam. Di Quran nggak ada. Negara Islam apalagi? Negara Arab, umat Arab nggak ada itu di Quran. Jadi Nabi mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas sosial yang sah, yang resmi sah, dibangun di atas konstitusi kesamaan cita-cita. Bukan berdasarkan agama, bukan negara Islam, bukan berdasarkan etnis suku negara Arab misalkan, bukan. Dan berhasil. Ini dalam sejarah, mohon maaf dalam sejarah waktu itu, di mana-mana negara berdasarkan agama, Romawi, Katolik. Dasar di Persia berdasarkan agama. Antara agama dan negara itu satu ya, satu pimpinan lagi, satu komando. Nabi Muhammad sudah mencoba menyatukan umat bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan etnik, tapi di atas konstitusi kesamaan misi dan visi. Maka negaranya dinamakan Madinah. Kota Yathrib tadi ganti namanya Madinah, Madani, Mutamaddin. Apa? Civilized. Negara yang modern, negara yang berkemajuan, yang membangun humanity, keharmonisan, morality, scientific, sejahtera, welfare, itulah namanya Madinah. Keadilan, hak asasi manusia, dan betul-betul Nabi memberlakukan Muslim dan non-Muslim sama. Suatu ketika ada sahabat Nabi membunuh Yahudi. Nabi marah besar dengan mengatakan, barang siapa membunuh non-Muslim berhadapan dengan saya. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat nanti di hari kemudian di akhirat. Artinya Nabi memberikan proteksi yang sangat luar biasa terhadap keberadaan non-Muslim di kota Yathrib Madinah tersebut. Nah, suatu ketika, ini ceritanya loncat-loncat gak apa-apa. Kalau urut 2 tahun barangkali baru selesai. Suatu ketika Nabi dapat hadiah dari gubernur Mesir. Namanya Muqawqis, Kristen Ortodok. Hadiahnya apa? Tapi jangan ditiru, karena gak bisa ditiru Pak Hermawan. Hadiahnya perempuan cantik. Waktu itu biasa, kirim hadiah perempuan itu biasa. Namanya Maria. Satu lagi namanya Shirin. Dan satu kuda dari gubernur Mesir yang beragama Katolik Ortodok Koptik. Nabi menerima dan dinikah itu Maria Al-Qibtiyah. Maria Egypt dinikah. Kita di sini kalau ada orang nikah beda agama dipunya setengah mati ya. Padahal Nabi sendiri punya istri, salah istrinya beragama Ortodok Koptik, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Punya anak laki-laki meninggal tapi waktu masih kecil.
Ya, pernah kedatangan tamu Kristen Najran. Coba di Jazirah Arabia tuh yang kuat Kristennya adalah Najran. Sekarang Saudi Selatan sekarang. Datang ke Madinah, Nabi memohon petunjuk pada Allah. Gimana cara menerima tamu Kristen ini? Kata Tuhan menuju kepada Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, ayo kita dialog duduk bersama, entah kami atau engkau yang benar. Coba, nggak ada mengatakan kamu neraka goblok, nggak ada itu, nggak ada. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Au itu artinya atau kamu atau Anda yang benar, atau mari kita sama-sama dialog mencari kebenaran bersama. Itu terjadi. Nah, pernah juga Romawi perang dengan Persia. Persia Zoroaster kan? Itu Nabi mengharap Romawi menang. Romawi Katolik. Kalah. Waktu itu kalah. Nabi sedih. Umat Islam sedih. Turun satu surat dalam Quran. Nama seri surat. Surat Romawi. Yang isinya, kalau saya baca Qurannya, Alif lam mim ghulibatir rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sekarang Romawi kalah, sebentar lagi nanti akan menang. Ketika nanti menang, fahina idzin yafrahul mu'minun. Nanti Romawi akan menang nanti. Sekarang kalah. Nah, beberapa tahun lagi akan menang. Ketika Romawi menang, Katolik menang, gembiralah orang mukmin. Sambutlah dengan gembira. Maka di Quran, Pak Ir, ada surat Romawi. Di Bible enggak ada surat Mekah, enggak ada di Bible. Di Quran ada surat Romawi di Bible. Ketika ada gosip dari orang Yahudi bahwa Bunda Maria itu berbuat apa? Zina dengan Yosef, si tukang kayu. Nabi pusing, ini bagaimana mengkanter gosip ini? Turun satu surat di Quran, satu seri, namanya surat Maryam. Isinya apa? Merehabilisir nama baik Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Sampaikan Muhammad kepada masyarakat bahwa Maryam itu perempuan suci, jauh dari perbuatan keji. Siarkan ini, sebarkan bacaan ini. Diperintah oleh Allah agar Nabi Muhammad menyiarkan berita bahwa Maryam adalah perempuan suci, jauh dari perbuatan keji. Jadi di Quran, pendeta, ada surat Maryam. Di Bible nggak ada surat Khadijah, nggak ada. Pokoknya Islam paling belakangan menang lah, kalau belakangan itu menang. Maka ketika ada konflik antara Islam Kristen, padahal jalan keluarnya gampang banget jalan keluarnya. Iya gampang banget, masih satu turunan. Dari sama-sama turunan Abraham atau Ibrahim. Ibrahim bapaknya umat, itu bapak, Rahim itu umat. Di Urkasdin, 10 km selatan Baghdad kalau sekarang, dari Babilonia. Kemudian punya istri namanya Sarai. Setelah Ibrahim ditindas oleh siapa? Nabukadnezar, Ibrahim hijrah ke barat, sekeluarga jalan menjumpai sungai Jordan. Kemudian Ibrahim menyeberang sungai. Setelah sukses menyeberang tanpa jembatan, belum ada jembatan, setelah sukses menyeberang, maka disebut bahasa Arab dengan bahasa Ibrani sama dalam hal ini. Dalam hal ini sama. Abaro, menyeberang. Jadilah Ibrani, Hebrau. Nah, karena Sarai tidak punya anak, mandul, sayang bibit unggul nih, kalau mandul ini sayang bibit unggul nih. Maka Ibrahim nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, namanya Hajar. Rupanya jamunya apa jamunya ya? Ya, jamunya kuat laki-laki atau apalah. Kalau dari Wonosobo namanya Purwoceng, namanya jamu Purwoceng. Nama jamu Purwoceng, ya Allah. Istri kedua ini ya Hajar langsung hamil, punya anak namanya Ismail. Ismail bahasa Ibraninya Yismail. Yisma mendengar, Elohim mendengar Tuhan. Istri tua cemburu, istri muda udah punya anak, dia belum. Maka Tuhan perintahkan
agar Ibrahim membawa istri muda dengan bayi yang baru beberapa hari lahir pindah ke selatan jauh dari Palestina, dari Ardh Kanaan, jauh ke selatan sampailah ke jurang yang tanpa ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, yaitu sekarang menjadi Masjidil Haram di Mekah itu. Ismail tinggal di situ dengan ibunya. Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Sarah punya anak. Punyalah anak namanya Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Zabulon, Sam'un, Yahuda, Levi, Jak, dan Asir, Yasakar. Satu lagi apa? Naftali, Levi, Yusuf, Bunyamin. Alhamdulillah masih hafal saya. 12 inilah yang akan menurunkan Bani Israel atau Israel. Jadi nanti dari Bani Israel lahirlah Yesus, Musa, Harun, Yusha, Daniel, itu semua dari Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad dengan Yesus dulur misan. Misan Mindo, misan Telu lah. Jadi saya dengan Pak Ir masih saudara. Islam dengan Kristen sangat dekat hubungannya. Malah ada ayat lebih tegas lagi dalam Quran, ada penegasan lagi. Kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang sangat benci kamu, yaitu Yahudi. Tapi kamu akan jumpa dengan orang sangat simpati pada kamu, yaitu orang Nasrani. Mereka berhati tidak sombong, berhati mulia. Dan di antara mereka ketika mendengarkan nasihat Quran menitikkan air mata. Itu hari Qurannya penegasan seperti itu. Oleh karena itu sangat ironi kalau kita di sini masih mempermasalahkan eksistensi masing-masing. Mari kita bangun kebersamaan berdasarkan Pancasila. Sudah 77 tahun Pancasila terbukti mampu menyatukan bangsa yang beragam ini. Keberagaman ini mari kita jadikan sosial capital, social culture, sosial simbolik. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau, sekian suku, berapa sukunya? 700 lebih ya. Sekian bahasa, sekian budaya, sekian seni, sekian tradisi. Itu kekayaan. Mari kita jadikan itu capital. Kalau kita bisa mengolahnya loh ya. Kalau kita bisa mengolahnya, itu kekayaan yang harus kita banggakan. Kita harus melewati tidak sekedar toleransi. Mari kita bangun multikulturalisme. Kalau toleransi segera saya hormat dengan Pak Ir, walaupun beda agama, segera toleransi. Mari kita lebih dari itu melangkah satu lagi, multikulturalisme. Kita bangun budaya bersama, kita bangun seni bersama, kita bangun kehidupan bersama, kita bangun cara berpikir bersama. Maka hasil dari kebersamaan kita akui bersama, milik kita bersama. Mari kita bangun kerjasama, setelah berhasil kita akui bersama. Ini miliknya umat Islam dan umat Katolik misalkan, umat Islam dan umat Kristen, umat Islam dan umat Buddha, Hindu. Kita akui bersama, itulah budaya, itulah kekayaan. Percuma kita beragama kalau masih terkotak-kotak ini. Ya memang tadi Pak Herman juga mengatakan ini kalau di tingkat pimpinan baik-baik saja, kalau di bawah enggak, masalahnya kita sini kurang ke bawah. Gimana cara ke bawahnya? Mohon maaf. Pendekatan ke masyarakat jangan ketika ada kepentingan. Jangan hanya sebatas ketika ada kepentingan. Mari kita dekat dengan masyarakat setiap hari. Ada kepentingan atau tidak ada kepentingan. Ada bencana atau enggak ada bencana. Ada krisis atau enggak ada krisis. Sedang sehat atau sedang sakit. Ayo kita bangun kebersamaan. Bukan ketika ada pilgo baru turun. Ketika mau bangun gereja baru mendekati kiai-kiai cari tanda tangan. Jangannya ketika ada penyakit baru kita turun. Itu masih belum terbangun multikulturalisme. Masih minim sekali itu. Mari kita bangun kebersamaan sepanjang masa, dalam setiap kondisi, situasi apapun,
Ayo kita bersama. Bersama. Sehingga apa? Pemilu damai. Apa ini permasalahkan? Pemilu damai. Pilgub damai. Pilpres damai. Kalau kita bangun kebersamaan, apapun yang akan menjadi damai. Saya dengar masih ada universitas yang rektornya enggan kalau menerima non-muslim. Itu juga tidak benar. Tidak benar. Sekolah negeri ya, universitas negeri ini, kalau universitas swasta terserah. Universitas negeri tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan beda agama. Enggak boleh. Itu milik kita bangsa Indonesia. Kalau masih ada, akan saya laporkan akan saya sampaikan ke presiden atau ke wakil presiden atau ke Mendikbud, kalau masih ada universitas yang menerima mahasiswa membeda-bedakan agama atau ras. Nah, maka ini saya ngomong tentang NU. Maka prinsipnya NU Indonesia ini namanya bahasa Arabnya Darussalam, bukan Darul Islam. Darussalam. Tahun 36 muktamar di Banjarmasin. Kiai Hasyim Asy'ari juga datang memutuskan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tapi negara damai. Negara yang damai. Menerima perbedaan, menghormati perbedaan, merekrut semua komponen etnis agama yang ada, semua Indonesia. Bukan Indonesia kalau tanpa Islam. Bukan Indonesia kalau tanpa Kristen Katolik, bukan Indonesia kalau tanpa Hindu Buddha, bukan Indonesia kalau tidak ada aliran kepercayaan, semuanya Indonesia. Who